Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini saya dalam keadaan sakit, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Saya percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan saat siang hari ini saya mendapat kunjungan kasih dari saudara terkasih yang mengalami sakit selama 2 minggu. Dan waktu beliau mau ke bawah sana ke Pegadaian, tetapi saya tahu itu bahwa itu hanya cara Tuhan untuk mempertemukan kami. Dan akhirnya beliau ada saat ini bersama-sama dengan saya, dan dia juga mengalami sakit yang sama. Tetapi saya percaya bahwa di dalam Kristus Yesus pasti ada pemulihan, pasti ada kesembuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan untuk menolong hambanya untuk mengalami, karena beliau datang dengan, saya percaya bahwa bukan beliau yang jalan sendiri, tapi Tuhan yang bawa dia sampai di sini. Itu sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-6, bahwa demikian kata firman Tuhan, dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat yang ke-6 berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengenal setiap kita. Tuhan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan mengenal setiap jalan orang benar, yaitu orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, orang yang selalu menangis di bawah kaki Tuhan. Dia tahu waktu yang tepat di mana dia tidak sembarang kepada manusia, karena dia tahu bahwa saat dia cerita sama manusia pasti namanya akan buruk di setiap mereka yang mendengar ceritanya. Tetapi waktu dia lari kepada Tuhan, dia mau cerita segala bebannya kepada Tuhan, maka saya percaya pasti ada kelepasan. Amin. Amin. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang tidak pernah berubah, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat pesan yang sangat luar biasa daripada Tuhan, dan waktu itu saya mengalami sakit yang luar biasa. Saya percaya itu adalah sakit pemulihan. Tuhan sedang ingin memulihkan kehidupan saya untuk jauh lebih baik lagi untuk melayani Tuhan. Dan pada saat saya sakit, saya mendapat visi itu datang bertubi-tubi bahwa Tuhan mau siapapun engkau, selamatkan generasimu, selamatkan anak-anakmu. Saudara, Tuhan akan segera kembali. Siapapun engkau yang mendengar ini, ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi engkau, mengasihi keluargamu, mengasihi semua orang. Dan Tuhan mau menyelamatkan engkau.
Saya melihat di sana bahwa Tuhan berikan suatu penglihatan waktu saya tidur. Saya tahu itu bukan mimpi, tetapi itu suatu penglihatan bahwa anak-anak kecil yang usianya bukan remaja, tetapi usianya baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ini, mereka berderetan. Dorang jalan ini, dorang punya mungkin ada beribu-ribu anak. Mereka jalan sambil lipat tangan, tapi tangan itu bentuknya seperti begini, saudara. Bentuknya seperti begini, dua tangan ini seperti begini, dan mereka jalan sambil lipat tangan, tapi di mulut ini mereka kumat kamit, tidak tentu. Dan di dalam penglihatan itu Tuhan berkata bahwa anak-anak ini dituntun untuk menuju kepada gereja setan, saudara. Ini berbicara tentang keselamatan, dan saya mau supaya saudara dengar ini dan saudara pahami bahwa Tuhan mau menyelamatkan anak-anak kecil ini. Dimanapun engkau berada, selamatkan generasimu. Tadi malam waktu saya tidur, saya tidak sampai sono, saudara. Tapi waktu di tengah malam Tuhan bangunkan saya, Tuhan mengingatkan saya tentang sebuah penglihatan yang luar biasa itu. Di dalam hati saya terlalu, Tuhan berkata bahwa anak-anak ini harus diselamatkan, saudara. Dan saya melihat bahwa ada satu anak yang saya gendong dia, saya bawa lari dia mau keluar dari tempat itu, dan ada penjaga di situ yang mereka coba untuk kasih naik temperatur daripada anak ini turun naik panas tinggi. Tapi waktu saya berdoa, di dalam doa itu saya berkata, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan turunkan temperatur ini supaya anak ini bisa kasih lewat dia ke sana. Dan waktu saya berdoa, temperatur itu normal, saudara. Dan anak ini saya bisa bawa dia sampai ke sebelah. Dalam arti daripada penglihatan atau mimpi yang saya lihat ini, anak-anak ini butuh diselamatkan, saudara. Orang tua tidak mau dengar firman Tuhan, orang tua mau bikin telinga tuli, orang tua mau ikut zaman, mau berubah, mau model bagaimana, tapi anak-anak harus diselamatkan. Amin. Anak-anakmu, jangan engkau biarkan anak-anakmu begitu saja dengar musik yang tidak bermanfaat, saudara. Ini mengganggu jiwa mereka. Tuhan mau selamatkan anak-anakmu. Ini berbicara tentang orang benar. Hendaklah engkau hidup dalam kebenaran supaya engkau diselamatkan. Karena apa? Orang yang di luar Tuhan, orang yang tidak hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, mereka akan binasa. Kalau orang tua tidak mau untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tidak apa-apa. Tapi anak-anak itu harus diselamatkan. Selamatkan generasimu, saudara. Ajak mereka berdoa. Saya dulu waktu saya punya anak-anak masih kecil-kecil, saudara bisa ikuti ini, contoh ini yang saya buat. Anak-anak kecil ini biasanya sore-sore itu saya kumpul mereka. Mereka masih kecil-kecil, masih umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, begitu saya kumpul mereka. Semua setiap sore, kita berdoa setiap sore. Itu setiap sore mereka makan makanan rohani. Kenyangkan rohani mereka supaya mereka dewasa di dalam Kristus. Amin. Sebab Tuhan mengasihi mereka, saudara. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi semua orang. Sebab iblis dia sedang bekerja keras. Iblis sedang bekerja keras untuk mengumpulkan para pengikutnya. Oleh sebab itu, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini,
terima dengan baik. Simpan itu di dalam hatimu dan lakukan itu di dalam kehidupanmu hari lepas hari, supaya engkau diberkati. Puji Tuhan. Baik, kita berdoa untuk firman Tuhan. Saya mau berdoa untuk engkau, siapa saja di sana yang melihat video ini. Saya mau berdoa untuk engkau. Jikalau engkau mengalami sakit, engkau mengalami beban yang berat, engkau bisa meletakkan tangan kananmu di dada dan kita berdoa, ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu bagi kami, ya Bapa. Kami manusia terbatas, tetapi Engkau Allah, Engkau tidak pernah terbatas. Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan ini, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi penerang dalam kehidupan kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kehidupan kami, Bapa. Pegang tangan kami dan bawa kami melangkah dari satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Hamba berdoa, ya Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang mendengar dan mengikuti siaran langsung ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Mereka yang mengalami sakit, Tuhan jamah mereka dari ujung rambut sampai ke kaki, dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Engkau yang terikat akan kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ikat kaki tangan orang-orang kuat itu. Hamba cabut, putuskan, lepaskan, hamba kutuk di dalam nama Yesus. Oh Yesus. Di dalam doa ini Tuhan perlihatkan ada orang yang sakit sampai hampir meninggal. Karena saya lihat di sini ada yang membuat lubang. Saya lihat di sini Tuhan perlihatkan di dalam doa ada yang membuat lubang dan seperti para-para begitu dia letakkan, tetapi itu kayak kerampak atau kerangka mayat begitu. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Hamba berdoa bagi orang sakit ini di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dia. Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Siapapun itu, dimanapun dia berada, Roh Kudus jamah dia. Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan. Segala pekerjaan iblis, setan, roh jahat, kuasa gelap, suangi orang-orang kuat dalam bentuk apapun, hamba cabut, putuskan, lepaskan. Di dalam nama Yesus, pergi dan tinggalkan dia. Roh Kudus jamah dia di dalam nama Yesus. Oh Yesus. Tuhan jamah dia dalam nama Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, mereka yang terikat akan kuasa kegelapan, hamba cabut, putuskan, lepaskan dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, Roh Kudus Tuhan, Tuhan tolong mereka. Tuhan jamah mereka dari ujung rambut sampai ke kaki. Tuhan jamah mereka dan berikan mereka kelepasan, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Ya, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagari mereka dengan darah Yesus, bahkan kami semua Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Serangan balik dalam bentuk apapun kami cabut, putuskan, lepaskan dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, dan bersyukur bahwa Tuhan Engkau dahsyat dan luar biasa, ajaib dan perkasa dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang dalam keadaan sakit. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret.
engkau menjadi sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kesembuhan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak terima kasih Tuhan. Bapak berdoa dan bersyukur bahwa Tuhan Yesus Engkau baik, dahsyat dan luar biasa. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Kami berdoa dan bersyukur bahwa Tuhan Engkau baik. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sudah mengikuti siaran ini. Tuhan Yesus memberkati engkau. Shalom.